Langsung kita mulai ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita masih bisa dipertemukan kembali di dalam ruangan Zoom ini untuk melakukan presentasi kita pada sore hari ini. Dan sekiranya juga teman-teman sekalian selalu dalam lindungan Tuhan dan masih dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Betria Manulang, yang mana di sini saya akan menjadi moderator yang akan membimbing serta memimpin jalannya presentasi kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini yang akan menampilkan atau memaparkan materinya ialah dari kelompok kami, kelompok 5 mata kuliah statistika, yang mana materi kita pada hari ini mengenai analisis regresi berganda, yang mana nanti kita akan membahas mengenai definisinya, rumusnya, tujuannya, tahapannya, serta contohnya. Namun sebelum kita memasuki pembahasannya lebih lanjut, mungkin ada baiknya saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok kami ini, yang mana terdiri dari Tiara Angelica, lalu ada Rida Rustiati, lalu ada saya sendiri, Betria Manulang sebagai moderator, selanjutnya ada Nabila Dwi Kismadani, lalu ada Mardina Tiara Dalimunte, kemudian ada Yohana Olviana, dan selanjutnya ada Yulis Naini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita hingga ke depan, untuk pemaparan materi yang pertama itu akan langsung saja disampaikan oleh Tiara Angelica. Nah, kepada Tiara, langsung saja menyampaikan materinya yang telah dipersiapkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda ialah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, Xn dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berafiliasi konkret atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, serta data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Tiara karena telah menyampaikan materinya pada hari ini mengenai definisi analisis regresi berganda. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas itu akan dibahas oleh saudari Nabila Dwi Kismadani. Nah, kepada Nabila langsung saja menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus dari persamaan regresi linear berganda, yaitu di mana Y, variabel dependen atau nilai yang diprediksikan itu sama dengan A atau konstanta, atau nilai apabila X1, X2, dan Xn ditambah B dikali X1 ditambah B dikali X2 ditambah seterusnya sebanyak ada berapa variabel independen di dalam data tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nabila karena telah memaparkan materinya mengenai tujuan regresi berganda. Selanjutnya akan disampaikan langsung oleh saudari Mardina. Nah, kepada Mardina langsung saja menyampaikan materinya pada hari ini. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai tujuan dari regresi berganda. Adapun tujuannya, yang pertama itu analisis regresi berganda banyak digunakan untuk prediksi dan peramalan, yang penggunaannya secara substansial tumpang tindih dengan bidang pembelajaran mesin. Yang kedua itu dalam beberapa situasi, analisis regresi berganda dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal antara variabel independen dan dependen. Yang penting, regresi itu sendiri hanya mengungkapkan hubungan antara variabel dependen dan kumpulan variabel independen dalam kumpulan data tetap. Kemudian yang ketiga itu untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mardina karena telah menyampaikan materinya. Untuk penyampaian materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Yohana Olviana. Nah, kepada Yohana langsung saja menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini akan saya menjelaskan materi berikutnya. Beberapa syarat kelayakan saat menganalisis regresi berganda, yaitu satu, jumlah sampel yang digunakan harus sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas adalah 2 atau lebih. Yang ketiga, nilai residual harus berdistribusi normal. Yang berikutnya, terdapat hubungan linear. Yang selanjutnya, tidak terjadi gejala heterodekastisitas. Dan yang terakhir, tidak terjadi gejala autokolerasi atau untuk data time series. Berikutnya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yohana karena telah menyampaikan materinya pada hari ini. Kemudian kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu mengenai tahapan dalam regresi linear berganda. Yang mana di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ialah menentukan variabel dependen dan juga variabel independen. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan uji linearitas karena model yang digunakan merupakan model regresi linear. Lalu yang ketiga, membangun model dan menyeleksi variabel independen yang signifikan dalam model. Dan kemudian melakukan cek diagnostik atau biasa disebut uji asumsi klasik dari metode OLS. Nah, sampai di sini materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Rida. Kepada Rida, langsung saja menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Nah, di sini udah ada aplikasi SPSS-nya. Kita buka variabel view. Lalu di sini kita ketik variabel X1, lalu X2 dan Y. Nah, di sini udah ada langsung di label kita tulis variabel X1-nya. Menggunakan yang kedua, X2-nya komunikasi interface. Yang terakhir yang Y, motivasi belajar. Nah, lalu kita masuk ke data view. Nah, di sini udah ada 3 tabel, X1, X2, dan Y. Lalu kita masukkan nilai dari data tabulasi. Nah, ini data tabulasi X1, X2, dan Y. Kita copy. Lalu kita paste di sini.
Dari sini udah keluar data tabulasi X1, X2, dan Y. Lalu cara mencari hasil analisis regresi berganda, kita klik analis, regression, linear. Ini aku random nih Andre di urusan. Lalu variabel Y kita pindahkan ke dependent, variabel X1 dan X2 kita pindahkan ke independent. Kita klik OK. Sambil tiduran. Ini hasil dari analisis regresi berganda yang sama seperti di PowerPoint tadi. Ini hasil dari analisis regresi berganda. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rida karena telah menyampaikan materinya pada hari ini. Kemudian selanjutnya saya sebagai moderator langsung saja akan membuka sesi tanya jawab. Yang mana apabila teman-teman sekalian ingin menanyakan mengenai materi kita pada hari ini, langsung saja ditanyakan atau langsung saja disampaikan, dan apabila tadi ada penyampaian dari anggota yang menyajikan materinya pada hari ini, apabila kurang jelas atau tadi terlalu kecepatan, mungkin bisa langsung saja disampaikan apa yang kurang bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekali lagi, apabila teman-teman sekalian ingin menanyakan sesuatu mengenai materi kita pada hari ini, langsung saja segera disampaikan pertanyaannya dengan jelas dan tepat. Waktu dan tempat saya silahkan. Saya ingin bertanya moderator. Iya, silakan Rahel. Maaf ya, sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on kamera karena terkendala sinyal. Perkenalkan, nama saya Rahel Agnes Elkenawati dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, apa saja asumsi klasik pada regresi linear berganda? Terima kasih. Terima kasih Rahel karena telah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian sampai di sini apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya moderator. Silakan Devita. Baik, terima kasih moderator. Saya Anggriani Devita dari kelompok 2 ingin bertanya, uji apa saja yang digunakan dalam regresi linear berganda tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih Devita karena telah menyampaikan pertanyaannya. Sampai di sini apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya moderator. Silakan Yohana. Baik, perkenalkan saya Yohana Damayanti, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Apakah fungsi uji V dalam analisis regresi linear berganda? Terima kasih. Terima kasih Yohana. Mungkin dari kelompok penyaji bisa langsung saja menyampaikan atau memberikan jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Dan tempat saya silakan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yohana Damayanti Purba, yang mana pertanyaannya ialah apakah fungsi uji F dalam analisis regresi linear berganda? Uji F regresi berganda digunakan untuk menentukan analisis signifikansi keseluruhan model regresi berganda. Dengan kata lain, uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Kita juga menggunakan uji F ini untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel dependen dan seluruh rangkaian variabel independen. Karena ada lebih dari satu variabel independen. Bagaimana, Yohana, apakah bisa diterima jawaban dari saya? Baik, cukup saya pahami. Terima kasih. Sampai di sini mungkin pertanyaan dari teman-teman yang tadi bisa langsung dijawab oleh kelompok penyaji. Waktu dan tempat saya silakan. Moderator, saya Mardina Tiara izin menjawab pertanyaan dari Devita. Iya, silakan Mardina. Pertanyaannya, uji apa saja yang digunakan dalam regresi linear berganda? Jawabannya itu, langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah yang pertama, koefisien determinasi. Yang kedua, uji F, dan yang ketiga itu uji T. Persamaan regresi sebaiknya dilakukan di akhir analisis karena interpretasi terhadap persamaan regresi akan lebih akurat jika telah diketahui signifikasinya. Koefisien determinasi sebaiknya menggunakan adjusted R square, dan jika bernilai negatif maka uji F dan uji T tidak dapat dilakukan. Bagaimana saudara dengan Anggreni Devita, apakah jawabannya bisa dipahami? Baik, terima kasih Mardina. Ya, sama-sama. Moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Rahel. Apa saja asumsi klasik pada regresi linear berganda? Yang pertama yaitu data interval atau rasio, yang kedua linearitas, yang ketiga normalitas, yang keempat heterokedasitas, yang kelima autolier. Bagaimana Saudara Rahel, apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih, Saudara Yohana. Baik, terima kasih teman-teman karena telah menjawab pertanyaan dari audiens. Demikianlah hasil atau penyampaian materi dari kami mengenai analisis regresi linear, yang mana tadi analisis regresi linear berganda itu adalah hubungan secara linear antara dua lebih variabel independen X1, X2, sampai ke dengan Xn dengan variabel dependen Y. Nah, analisis ini pun digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen itu berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel yang dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau juga mengalami penurunan. Data yang digunakannya pun biasanya itu berskala interval atau rasio. Analisis regresi linear berganda ini sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya saja variabel bebasnya lebih dari satu variabel penduga. Nah, sampai di situ presentasi kami pada hari ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih dalam ketenangan teman-teman sekalian dalam mengikuti presentasi pada hari ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon untuk dimaafkan. Selamat sore, sampai jumpa, sekian dan terima kasih. Udah.